Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Kali ini kita kembali di channel Firdaus Manap dan kali ini kita akan mengulas tentang hasil pertandingan antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Jangan di skip teman-teman videonya, tonton sampai akhir karena pada akhir konten ini kita akan membahas analisa tentang hasil pertandingan antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta, teman-teman. Keseruan pertandingan antara PSM Makassar dengan Persija Jakarta itu nampak dari 90 menit dengan jual beli serangan yang tercipta karena rivalitas antara PSM Makassar dan Persija Jakarta. Bukan hanya persoalan rivalitas tim, tetapi juga rivalitas pelatih, di mana Bernardo Tavares dan Thomas Doll itu akan membuktikan kemampuan taktik dan strateginya pada partai yang sudah berlangsung kemarin, teman-teman. Hasil pertandingan antara Persija Jakarta dengan PSM Makassar itu berakhir dengan skor 4-2. Dengan demikian Persija Jakarta berhasil menggeser PSM pada puncak klasemen dengan poin 38 poin yang sama dengan poin dengan PSM Makassar. Keseruan pertandingan antara PSM Makassar dengan Persija Jakarta itu sudah nampak di awal pertandingan, di mana pasukan Rama itu melakukan press ketat sehingga mampu menciptakan beberapa peluang di antaranya. Pada menit ke-9 itu Yakob Sayuri melakukan tembakan ke gawang, Andritan namun berhasil dihalau Hansa Muyama. Meski demikian, Persija Jakarta mampu mengimbangi permainan PSM pada babak pertama, di mana pada menit ke-12 tendangan bebas Abdullah Yusuf Helal itu hampir saja membuat gawang PSM kebobolan, dan pada menit ke-13 Aji membawa bola sampai ke kotak penalti, namun disiplin pemain belakang PSM mampu mengagalkan peluang dari Persija. Dan pada menit ke-21 Abdullah Yusuf Helal berhasil memanfaatkan peluang dari umpan Riko Simanjuntak setelah dianggap lolos dari perangkat offside sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0, teman-teman. Pada menit ke-36 Persija kembali memperbesar kedudukan setelah Aji Kusuma memanfaatkan peluang dan merubah skor menjadi 2-0 untuk Persija Jakarta, teman-teman. Di babak kedua, PSM Makassar yang tertinggal 2-0 mencoba meningkatkan intensitas serangan, dan pada menit ke-49 Yuran memiliki peluang emas tepat di depan gawang, menyundul bola, namun sayang Yuran tidak bisa memanfaatkan peluang yang diperoleh dan sundulan Yuran melenceng di kiri gawang Andritani, teman-teman. Karena keasikan menyerang, pemain Persija memanfaatkan kelengahan pemain belakang PSM, dan pada menit ke-54 Aji Kusuma kembali mencatatkan namanya di papan skor dan makin memperbesar kedudukan menjadi 3-0. Setelah Persija unggul 3-0, mulai terlihat rivalitas antara kedua pelatih, di mana Thomas Doll kemudian menarik Aji Kusuma pada menit ke-57, dan 3 menit setelahnya itu Tavares kemudian memasukkan 3 pemain kunci sekaligus, sama yang dilakukan pada saat menghadapi Bali United, dan pada saat itu juga PSM Makassar tertinggal 2-0, dan pada saat tertinggal 3-0 kembali strategi itu dilakukan oleh pelatih Tavares dengan memasukkan 3 pemain kunci. Bedanya kali ini William Pluin dan Ken Sunambo serta Rizky Eka itu bermain sebagai starter. 3 pemain kunci yang dimasukkan oleh Tavares, diantaranya Ramadan Sananta, Ananda Raihan, dan Saki, teman-teman. Dan hanya butuh waktu 7 menit untuk membuktikan taktik strategi Tavares, yaitu pada menit ke-68 Ramadan Sananta berhasil mengumpan, melakukan cutback
ke Everton dan diselesaikan dengan baik oleh Everton dengan eksekusi tendangan ke kanan gawang Andre Tani, teman-teman. Hasil ini memperkecil ketertinggalan PSM Makassar menjadi 3-1. Gol Everton ini seakan membawa angin segar bagi tim Juku Eja, dan pada menit ke 76 Yakob Sayuri kembali mendapatkan peluang namun melenceng di tiang gawang kanan Persija, teman-teman. Persija Jakarta yang memilih bertahan dan mengandalkan serangan balik berhasil memperbesar kedudukan setelah Yance Sauri itu mengganjar Ginanjar di pinggir kotak penalti dan menghasilkan tendangan bebas untuk Persija. Tendangan bebas ini dieksekusi dengan baik oleh Abdullah Yusuf Helal dan memperbesar kedudukan Persija menjadi 4-1, teman-teman. Setelah unggul 4-1, Persija Jakarta mulai mengendorkan serangan. Thomas Doll menarik Abdullah Yusuf Helal pada menit ke-84 dan hingga peluit wasit panjang sebagai tanda berakhirnya pertandingan. Persija Jakarta unggul 4-2 melawan PSM Makassar. Analisis pertandingan antara Macan Kemayoran dengan tim Juku Eja. Kalau kita melihat dari awal bahwa Persija Jakarta itu merupakan tim yang dimana pemain-pemainnya itu adalah merupakan beberapa diantaranya adalah pemain tim nasional Ceko maupun tim nasional Bahrain. Dan saat ini tim Persija Jakarta itu turun dengan full tim, teman-teman. Yang kedua, pertandingan ini adalah pertandingan home atau kandang untuk Persija Jakarta, sehingga atmosfer pertandingan betul-betul sangat menguntungkan dari tim Persija Jakarta, teman-teman. Apalagi pertandingan kali ini itu dengan penonton, teman-teman. Tentu kita perlu mengapresiasi tim Persija Jakarta yang bermain cukup baik, dan kalau boleh dibilang ada dua pemain yang menjadi kunci dari kesuksesan dari Persija Jakarta yang menaklukkan PSM Makassar. Yang pertama adalah Rico Ceper atau Rico Simanjuntak yang kemudian banyak memberikan assist, kontribusi besar terhadap konstruksi serangan yang dibangun oleh Persija Jakarta. Kedua adalah Hamsa Muyama. Hamsa Muyama ini adalah merupakan pemain belakang yang dimiliki oleh Persija Jakarta yang saya mencatat pada pertandingan kali ini telah berhasil menggagalkan tiga peluang penting yang dimiliki oleh PSM Makassar. Sementara PSM Makassar itu mampu menampilkan permainan terbaiknya. Namun saat ini ada kelemahan pada lini belakang PSM, di mana ketika asik menyerang, itu kemudian ketika ada serangan balik dari Persija Jakarta, pemain belakang PSM Makassar sangat kesulitan untuk kembali cepat ke posisi masing-masing, sehingga 4 gol yang bersarang di PSM Makassar sebagian besar adalah merupakan kesalahan pada lini belakang, teman-teman. Kesalahan ini adalah merupakan koordinasi pada lini belakang PSM. Tentu ini harus menjadi bagian dari fokus pelatih Tavares saat laga-laga berikutnya, teman. Kenapa saya menyebutnya koordinasi? Karena pada gol pertama Persija Jakarta dan gol ketiga Persija Jakarta itu adalah merupakan hasil kegagalan dalam menciptakan perangkap offside, teman-teman. Tentu ini juga menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan untuk sebuah tim yang kemampuan menyerangnya bagus dan harus dibarengi dengan kemampuan untuk bertahan tentu yang lebih bagus lagi. Ya, taruhlah katakanlah counter attack-nya bagus. Oke teman-teman,
Demikian hasil analisis pertandingan antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Ini adalah hasil sudut pandang saya. Jika ada yang sama ataupun berbeda dengan sudut pandang ini terkait analisis hasil pertandingan ini, silakan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mengikuti konten-konten berikutnya, analisis pertandingan berikutnya, khususnya di Liga 1 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe.